sholat keras, lantang, hayya 'alas shalah. Begitu. Masih kuat lagi suara langgilan kita? Masih? Kalau kurang kuat, banyak-banyak makan lengkitang. Teringat saya langkitan sama langkitang itu ada hubungan? Enggak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hebatnya langkitan. Saya tadi heran, kenapa lah bunga ini bagus sekali warnanya, rupanya langsung disiram. Luar biasa. Tolong panitia nanti karpetnya dibalikkan nanti selesai acara. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua yang menyebabkan orang besok malam Jumat, malam nisfu Sya'ban tidak dapat ampunan Allah, yang kedua adalah musahin. Siapa itu musahin? Orang yang bertetangga, berkawan, bersaudara belum berdamai karena berkelahi, bertengkar. Masyarakat Langkitin tidak ada yang berkelahi, bertengkar. Kenapa? Buktinya malam ini datang semuanya hadir. Betul? Seandainya mereka berkelahi, bertengkar, mana mungkin dia datang? Begitu dia datang, siapa yang ceramah nanti malam? Ustaz Abdul Somad. Begitu dia datang, ditengoknya tetangganya. Ada pula siapa gitu. Balik lagi. Tapi karena semuanya sudah bersilaturahim. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW ingin menyampaikan hadis Nabi, tiba-tiba kata Nabi, tak turun rahmat Allah di sini, tak datang rahmat Allah. Ya Rasulullah, kenapa rahmat itu tidak turun? Rahmat tidak turun karena ada yang bertengkar belum berdamai, terhalang rahmat. Tapi di Langkitin 100% rahmat sudah turun. Mana dia? Hujan datang. Saya pertama kali kenal dengan Khalifah Basir waktu meninggal ayah Ibu Septina, orang Rokan Hulu asli, hampir jadi gubernur Riau, menang di DPRD. Beliau adalah Pak almarhum Ismail Suku, dibawa Pak Ahmad Mursidin Tarekat Naqsabandiyah, Khalifah Tuan Syekh, satu bis dari Pasir Pangarayan, dari Dalu-Dalu, dari Rokan Hulu untuk tahlil ke rumah almarhum Pak Ismail Suku. Begitu Pak Ahmad. Kalau ada acara Pekanbaru, diundangnya orang Rohul. Kalau acara di Rohul, diundangnya orang Pekanbaru. Didatangkannya Dr. Mustafa Umar, didatangkannya Profesor Alaidin Koto, didatangkannya Dr. Mawardi Muhammad Saleh, didatangkannya Dr. Saidul Amin. Dibuatnya peraturan, tidak boleh ceramah di Islamic Center kecuali doktor kecuali aku. Aku begitu LCMA dibolehkan. Aku memang selalu punya prioritas khusus. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa orang Rokan Hulu dibawanya ke Pekanbaru? Kenapa orang Pekanbaru dibawanya ke Rokan Hulu? Supaya bersilaturahim. Inilah yang penting ini. Jadi kalau ada orang baca Qur'annya rajin, tahajudnya banyak, zikirnya banyak, tapi tidak menyambung silaturahim, adakah manfaat malam nisfu Sya'ban untuk dia? Tak ada manfaatnya, Beb. Maka yang belum menyambung silaturahim, sambunglah. Yang sudah menyambung silaturahim semakin rekat, dekat, rapat. Tapi kalau hati sudah sakit, galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Tapi kalau dengan silaturahim pengajian, maka insya Allah turunlah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para khalifah, para mursyid, para mursyidin, tokoh adat, tokoh masyarakat, bapak kades, kadus, RT, RW yang beserta ini mau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang belum kawin maupun belum sunat, semuanya insya Allah. Kalau malam ini kita menyambung silaturahim, kita sambung sampai besok hari Kamis, tenggelam matahari azan maghrib, sholat maghrib di masjid,
kalau masjid membuat acara nisfu Sya'ban, alhamdulillah. Kalau masjid tak membuat acara nisfu Sya'ban, baca saja sendiri Yasin 3 kali. Dari mana kitabnya? Syazarat fi Fadail Lailatin Nisfi min Sya'ban. Siapa yang menulis kitabnya? Syekh Muhammad Hasanin Makhluk, guru besar Al-Azhar Kairo, Mesir. Apa amalannya? Dari maghrib ke isya, Yasin yang pertama niatnya panjang umur, Yasin yang kedua niatnya tolak bala, Yasin yang ketiga niatnya supaya tak bergantung kepada manusia, bergantung hanya kepada la ilaha. Aku tak bisa baca Yasin Pak Ustaz. Kenapa gitu Bu? Asal ku buka Yasin mataku berkunang-kunang, ku tengok titik ba jadi 3, titik 0 jadi 4. Tutup Yasin, tak usah lagi baca Yasin. Suruh anak baca Yasin, diikuti. Walaupun kita tak hafal, mengikutinya bisa insyaallah. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Bang, aku tak bisa baca Yasin, Bang. Jadi tolong abang baca, aku ikut ya. Kata si abang, mataku lebih parah lagi. Kalau gitu kita panggil anak kita, Cok, come here a minute. Sini kau sebentar, Cok. Tolong kau baca Yasin. Aku sama bapakmu mengikut aja dari belakang. Kata si anak, aku pun sudah tak bisa baca Yasin, Mak. Kalau gitu kita hidupkan aja lah handphone ya. Dibukanya lah MP3 Yasin. Jangan sampai, dan itu tidak akan terjadi di Langkitin, karena anak-anak kita semuanya pandai mengaji insyaallah. Amin. Dari mana Ustaz tahu anak-anak ini pandai mengaji? Kalau anak-anak ini tidak mengaji, tak akan mungkin dia datang pengajian Ustaz Abdul Somad. Betul? Anak-anakku jawab dengan jujur, kalian datangnya dipaksa. Omaknya pula yang jawab. Anak-anak ini anak-anak yang tulus. Mudah-mudahan anak ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dari sini nanti akan ada yang jadi gubernur Riau setelah Pak Ahmad. Setuju kalau Pak Ahmad jadi gubernur? Macam-macam tak setuju orang Pak Ahmad. Setuju kalau Pak Ahmad jadi gubernur? Setuju kalau Pak Ahmad jadi gubernur? Udah, masukkan ke internet. Allahu Akbar. Siapa yang tak bangga punya Islamic Center terbaik se-Indonesia tahun 2015? Betul? Lomba-lomba orang mau memasukkan anaknya ke sekolah tahfiz Quran. Tahun ini 350 orang tak bisa masuk ke dalam karena tak tertampung. 12 kabupaten kota ingin macam yang ada di Islamic Center Pasir Pangarayan. Orang ingin bersuluk ke negeri 1000 suluk. Para alim ulama berkumpul semuanya di sini. Orang Pasir Pangarayan, Rokan Hulu adalah ulama-ulama internasional. Betul? Syekh Abdul Wahab Rokan. Dari mana? Dari Rokan Hulu. Syekh Abdul Wahab Rokan. Dari mana? Rokan Hulu. Rantau Binuang Sakti. Yang sudah sampai ke sana alhamdulillah. Yang belum, berarti macam saya belum sampai. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tuanku Tambusai dari mana? Dalu-dalu dari Rokan Hulu. Makanya saya kalau ceramah ke Sulawesi, ceramah ke Kalimantan, ditanya orang, "Ustaz dari mana?" "Saya dari Riau." Di Riau itu ada Tiger Van Rokan, ada Tiger Van Rokan, ada harimau dari Sungai Rokan. Tahu Pak Ustaz? Oh, tahu saya. Itu dari Rokan Hulu Pak Ustaz. Oh, saya bolak balik ceramah sana. Nah, ini semua menjadi kebanggaan. Jadikan anak-anak kita bangga dengan tokoh-tokoh dari Rokan Hulu. Betul? Kalau tidak kita banggakan tokoh dari Rokan Hulu, nanti pasti tanya, siapa tokoh yang kau banggakan? Upin-ipin. Siapa tokoh yang kau banggakan? Hulu. Siapa tokoh yang kau banggakan? Spiderman. Kita jumpa sama bapaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa tokoh yang kau banggakan? Naruto. Siapa tokoh yang kau banggakan? Superman, Batman, Catwoman, Cicaman. Dikumpul
juara 1 internasional, diangkat jadi PNS, jadi imam di Islamic Center Pasir Pangarayan. Itulah yang memimpin kita imam sholat maghrib tadi. Siapa itu? Hah? Ustadz Indra Gunawan. Dikumpulkan orang sedunia ini di Malaysia, Kuala Lumpur, internasional, dari Mesir, dari Maroko, dari Libya. Yang juara 1 orang dari Rokanhulu. Banyak kali tak diperhatikan, tapi ketika Pak Aman jadi bupati, dibangunkan masjid, diundangkan ustaz-ustaz penceramah, dokter-dokter, diangkat imamnya jadi PNS, dibangunkan masjid yang sebelumnya hanya kebun karet. 11 kabupaten kota yang lain, dari Dumai sampai ke Bagan Siapi-api, sampai ke Tembilahan, ingin macam ini, tapi tak dapat. Ini hanya bisa dilakukan kalau Pak Ahmad jadi gubernur. Kira-kira yang saya cakapkan ini betul atau mengada-ngada? Jangan ada dusta di antara kita. Ustadz Somad ceramahnya sampai masuk waktu Isya. Jadi saya buka tadi Google, saya buka www.google.com. Saya tulis waktu Isya menurut waktu Langkitin, tak keluar. Tak percaya, cobalah tulis waktu Isya menurut Langkitin, tak keluar. Kalau saya tulis waktu Isya menurut Rokanhulu, baru keluar waktu Isya menurut Rokanhulu jam 7.40. Jadi kita masih ada waktu 10 menit lagi untuk membahas amalan-amalan malam nisfu Sya'ban. Diamalkan saja ini, insya Allah. Silaturahim yang selama ini tetangga, garang, sombong, angkuh, mentang-mentang baru mobil kacanya gelap 100%, tak pula mau buka kaca, sombongnya minta ampun, padahal bunyi klaksonnya. Doakan supaya dia tidak ditabrak truk. Jangan kita doakan yang tak baik. Ya Allah, ini ada tetanggaku baru benar-benar sombong kali dia, kalau bisa ditabrak blok balak dari depan, ditabrak kontainer dari depan belakang. Kalau bisa jangan dia langsung mati, buat stroke agak 6 bulan ya Allah. Oh jangan, tak boleh. Doakan dia. Tetangga saya ini sombong Pak Ustaz, dilemparnya saya pakai batu, lempar dia pakai bunga. Dilemparnya saya pakai batu 2 kali, pakai bunga 2 kali, bunga melati sekali, bunga tai ayam sekali. Sudah saya balas pakai bunga, dilemparnya juga saya lagi pakai batu. Untuk yang ketiga ini, lempar dia pakai bunga, tapi yakinkan potnya ikut sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka besok malam kalau kita tidak syirik, kalau kita tidak bertengkar berkelahi, sudah menyambung silaturahim, insya Allah doa kita besok malam dikabulkan Allah. Usahakan bangun tengah malam. Bagaimana supaya bisa bangun tengah malam? Habis Isya tidur. Aku tak terbiasa habis Isya tidur Pak Ustaz. Aku biasa nonton drama Korea. Besok habis Isya saya jamin 99,9% pasti ketidur. Bagaimana caranya? Beli antimu. Habis sembahyang Isya, makan nasi, beli 1 biji. Jangan sepapan. Kalau sepapan dimakan, bangunnya Idul Fitri. Makan sebiji, insya Allah beli jam waker, bangun, waker jam yang bisa membangunkan. Jam 3 malam. Handphone style yang pakai lagu. Ada tuh handphone yang bisa style pakai lagu. Nanti jam 3 berbunyi dia. Lagunya Bila Israel datang memanggil. Bangun-bangunlah. Ambil wudhu, sholat sunat wudhu. Setelah itu sholat sunat taubat. Setelah itu sholat sunat tahajud. Setelah itu sholat sunat hajat. Setelah itu sholat sunat witir.
mintalah kepada Allah. Yang pertama dimintakan orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua, istri dan anak-anak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Yang ketiga, kawan-kawan sekampung halaman. Rabbana fir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Tapi kami tak pandai bahasa Arab, Pak Ustaz. Doa tidak mesti bahasa Arab. Yang penting bahasa Arab itu 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sada 2 atau 4. 4 ini saja yang bahasa Arab. Habis itu pakai bahasa kita sesuai dengan apa yang kita mintakan. Berdoa jangan terlalu detail. Ya Allah, aku mau menjual tanah kebun karet Topinoy kali 30 bersempadan dengan Pak Kandis sebelah kiri, Pak RT sebelah depan jalan lintas antara Donggala dengan Pekanbaru, harganya semeter 30 juta, masih bisa nego. Jangan pula berdoa terlalu umum. Ya Allah, sebenarnya banyak yang mau kumintakan kepadamu dalam malam nisfu Sya'ban ini, tapi rasanya tak perlu aku sebutkan satu persatu, karena aku yakin kau tahu yang ku mau. Pak Ustaz, saya bukan orang Indonesia yang bisa bahasa Indonesia. Kau orang mana? Saya dari Pulau Jawa merantau ke Langkiten. Berdoa pakai bahasa Indonesia. Iki wis kurang bulan dino bojone rong teko piye ya Allah, wis kalau ngibulkan. Saya merantau dari Payakumbuh, Pak Ustaz. Iko banyak mana utangmu sekali yang punya acara ngalung-ngalung dimulai. Sesuai dengan kita masing-masing. Tapi kalau acaranya di masjid, doanya jangan kuat-kuat. Karena kalau kuat-kuat didengar kawan di sebelah, ya Allah, aku ingin menikah dengan dia, dekatkanlah dengan aku. Kalau dia belum ada jodohnya, jodohkan dengan aku. Kalau dia belum berjodoh, jodohkan dengan aku. Kalau sudah ada jodohnya, matikan jodohnya. Tanya kawan sama siapa? Udu'uni, mintalah kepadaku, astajib lakum, kukabulkan doamu. Ada malam-malam khusus, malam Jumat ketemu dengan malam nisfu Sya'ban, keutamaan di atas keutamaan. Ada malam Jumat tapi tidak nisfu Sya'ban, ada nisfu Sya'ban tapi tidak malam Jumat. Besok malam nisfu Sya'ban, malam Jumat. Mudah-mudahan masih hidup. Itu apa malam Jumat nisfu Sya'ban udah mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Andai tiba besok malam, terbangun tengah malam, doa emak ayah sudah, doa anak istri sudah, doa kawan-kawan sudah, selipkan jugalah doa untuk Bapak Dr. Haji Ahmad MSI. Ya Allah, jadikan dia gubernur. Orang di cepat itu tangan. Ya Allah, jadikanlah, bayangkan wajahnya. Ya Allah, jadikanlah Pak Dr. Haji Ahmad MSI Gubernur Riau tahun 2024. Ya Allah, selipkan juga doa. Adapun Ustaz kami Ustaz Somad itu gemukkan badan masih. Kasian kali aku nengok dia. Kalau aku tengok dari gaya-gayanya tak sampai hari Jumat lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, saya setiap hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin keliling dari Aceh terbang ke Kepulauan Riau, pergi ke Bengkulu, pergi ke Jawa, pergi ke Kalimantan, pergi ke Sulawesi, pergi ke Maluku, pergi ke Irian. Diajak Pak Ahmad, ayo kita ke Rohul. Aku tak bisa bernapas lagi, Pak. Kata Pak Ahmad, 1 hari saja sebulan. Oke lah Pak Ahmad, 1 hari sebulan. Tapi aku tak bisa ngisi banyak tempat, 3 kali aja. Oke kata Pak Ahmad, 3. Pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Macam makan obat. Itulah tadi pagi di Kusau, setelah itu di Kumu, setelah itu di Langkitin. 3 nama ini cuman ada di Eropa. Kusau, Kumu,
Langkitin, tak ada di tempat lain. Tempat-tempat lain apa nama daerahnya? Sukajadi. Apa nama daerahnya? Sukamakmur. Apa nama daerahnya? Sukakamu. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebersamaan kita malam ini membuat kita menjadi cair, maka besok malam doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai para tuan-tuan guru, khalifah, mursyid-mursyidin, besok malam kalian bertuajuh malam Jumat, doakan Indonesia ini supaya lancar solar. Aku mengantri tak tahan lagi lama betul. Paksa juga lah aku beli Dexlight. Tak tahan lagi ngantri mau beli solar jauh. Yang ada Dexlight pak, Dexlight lah. Pas membayarnya menetes air mata. Bayangkan ibu-ibu, begitu sulitnya mereka mau menggoreng. Kenapa? Minyak goreng tak ada. Kenapa minyak goreng langka di Indonesia? Karena semua digoreng. Orang Indonesia suka menggoreng, suka makan gorengan, akhirnya kena kolesterol karena banyak minyak goreng. Tapi akhirnya mencari minyak. Sampai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam nisfu Sya'ban, malam keutamaan, Allah memberikan perhatian khusus. Makanya Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Sya'ban. Sya'ban artinya kasya'abat fihil barakah, keberkahan melimpah ruah di bulan Sya'ban. Jangan sampai malam besok kosong daripada ibadah. Yang kakinya kuat tahajud tegak lama-lama, yang kaki tak kuat duduk baca Quran. Baca Quran tak bisa, tanya khalifah, tanya mursyid, bagaimana cara berzikir yang bagus. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada lagi zikir yang tak bersuara, yang tak berbunyi, yang tak berhuruf, diam saja, jantungnya saja yang bergerak. Allah 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 Allah. Lidahnya tak bergerak, lidahnya tak berbunyi, lidahnya tak bersuara, diam saja, mata terpejam, mulut dikatupkan, lidah naik ke atas, jantungnya berdegup dan berdetak. Allah 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 Allah. Maka malam itu terang benderang dengan nur cahaya yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul tuh Pak Ustaz. Biniku kemarin ikut bersuluk Pak Ustaz. Begitu dia selesai pulang, tiba-tiba di kamar kami, ku tengok bercahaya badannya Pak Ustaz. Itu bukan cahaya nur, itu dia sedang memeriksa handphone kau. Semua bilang, dia ambil handphone, apa dia SMS awang itu? Nur bukan dalam mata kita, tapi ainul basirah, dalam pandangan batin yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'min, Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang beriman. Orang yang tenang itu bagaimana? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, hati menjadi tenang. Tapi berzikir kalau tidak berguru, man la syaikha lahu fa syaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, maka setanlah gurunya. Alhamdulillah di Rokan Hulu ada mursyid-mursyidin tarekat Naqsabandiyah. Maka kalau ada orang Rokan Hulu yang tak berzikir, yang tak tahu cara berzikir, yang tak bersuluk, ikut zikir sesat, ini sama dengan ayam mati di lumbung padi. Apa lumbung minyak goreng? Cerita berubah minyak itu juga lagi. Sampai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sanggup tegak lama tahajud, yang tak kuat tahajud, baca Quran, yang tak sanggup baca Quran, zikir, yang zikir pun tak sanggup, nanti aja. Apa guna kau hidup lagi di atas dunia ini? Zikirlah yang paling ringan. Pejamkan mata, khusyukkan hati, ingat kepada Allah. Tapi kadang orang mulutnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mulutnya ingat la ilallah, tapi hatinya ingat brondol. Namanya zikir sawit. Ada orang mulutnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi hatinya ingat gaji 13 kapan turun. Ada orang mulutnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia teringat macam mana lah jemuran tadi lupa diangkat basah pula lah ini. Tapi kalau orang sudah bersuluk, maka insya Allah
sudah dimasukkan microchip ke dalam jantungnya. 10 hari, 40 hari makannya bersukat, tak pakai lauk, dalam kelambu, zikirnya tak putus, 1 hari sekian ribu kali Allah 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 sampai tertanam dalam hatinya. Dan ketika apapun yang terjadi, pesawatnya meledak, disambar petir, ditabrak mobil, ucapan yang keluar dari mulutnya la ilaha. Ini sekarang banyak orang di rumah sakit terbaring, waktu dibisikkan la ilaha illallah, mana suratnya? La ilaha illallah, minyak goreng. Ada seorang laki-laki, dia sudah mau sakaratul maut. Istrinya membisikkan ke telinga sebelah kanan, abang, la ilaha illallah. Satu pesanku adinda, apa itu bang? Nanti kalau aku mati kau nikah sama musuhku itu. Tapi dia musuh abang, kenapa aku nikah sama dia? Biar dia merasakan sakitnya aku bini sama kau. Itu tidak ada dengan kita. Dan kita ini semuanya perempuan yang solihah semua. Dari mana Ustaz tahu mereka solihah? Perempuan yang lain pergi ke pasar hanya untuk menunjukkan cincinnya yang besar-besar 3. Beli kangkung nunjuknya 3. Berapa ya? Perempuan lain pergi ke pasar hanya untuk menunjukkan mobilnya yang mewah, hanya untuk gaya-gaya. Tapi di Langkiten mereka datang ke pasar Langkiten untuk berjumpa dengan Bapak Dr. Haji Ahmad MS, untuk menghadiri pengajian. Tepuk tangan nanti dulu ada. Masya Allah. Bayangan saya tadi Pak Ahmad, karena tadi kita di Usau tadi sudah digas habis, di Simpang Kumuh tadi pun bayangan saya tadi, ini nanti paling bilang kita nih udah tak ada ceramah lagi, udah ceritanya ada Bapak Ibu sekalian, baiklah kita banyak-banyak ingat. Saya pikir udah tak kuat lagi suara saya, rupanya di sini makin keras pula. Memang hebat orang kita ini. Orang ini menonton dari belakang tuh. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah. Tadi saya pertama masuk tadi bingung kok. Kenapa namanya? Saya pikir ini masjid, kenapa pula imamnya dikasih kain? Rupanya pasar Langkiten. Dulu katanya tempat yang paling kotor, paling jahat adalah pasar. Sekarang dibuktikan tempat yang paling baik adalah pasar, karena tempat ini berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya waktu juga yang memisahkan kita sudah sampai pada pukul 7.45. Kalau sampai masjid kosong gara-gara Abdul Somad ceramah, maka dilaknat Allah semua satu kampung. Yang paling besar laknatnya adalah yang ceramah, karena orang tak sholat ke masjid. Ustaz nanti pulang, ya, tidak ikut sholat isya, tidak. Kenapa begitu? Ustaz kan ceramah. Kami sudah jamak kosor dengan Pak Ahmad tadi. Untuk kebaikan-kebaikan kita, mudah-mudahan umur kita diberkahi Allah, anak cucu keluarga sakinah mawaddah warahmah.